بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات rahimani wa rahimakumullah. Kembali segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Azza wa Jalla yang masih senantiasa memberikan kita taufik, kenikmatan dan kesempatan sehingga kembali Allah Azza wa Jalla izinkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Da'aim Minhajin Nubuwah, pilar-pilar manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, karya guru kita Syekh Muhammad Ibn Sa'id Raslan hafizahullahu wa waffaqah, di mana kita telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan sebab dari sebab-sebab penyimpangan dari jalannya salaf, dari manhajnya salaf. Sebabnya ada dua yang seperti kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sebabnya ada dua. Entah itu adalah akal atau entah itu adalah hawa nafsu. Maka sebab dari sebab-sebab penyimpangan dari manhaj Nabi alaihi salatu wassalam itu ada dua. Entah itu adalah akal atau entah itu adalah hawa nafsu. Yang semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita dari buruknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada diri-diri orang lain. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita lanjutkan pada pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan al-mutakallimun min simat al-mutakallimin, dari prinsip-prinsip sifat-sifat pokok yang dimiliki oleh orang-orang mutakallimin, orang-orang yang sibuk dengan akalnya, gemar dengan akalnya, menjadikan akalnya sebagai barometer kebenaran. Man yaqra? Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala fadilatul Syekh Ad-Doktor Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullahu ta'ala. Wa min simatil mutakallimina taqdimuhumul aqla 'ala an-naqli waddi'a'uhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin usul ad-din al-i'tiqadiyyata bi adillatiha al-aqliyati. Hasbuk. Di antara sifat-sifat pokok orang-orang mutakallimin, orang-orang yang menyimpang karena akalnya, ialah mereka mendahulukan akal daripada dalil. Ini sifat pokok mereka. Yang kedua, iddi'a'uhum, prasangka mereka bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu belum menjelaskan usul ad-din, pokok-pokok agama al-i'tiqadiyah yang berkaitan dengan akidah, bi adillatiha al-aqliyah, dengan dalil-dalil akalnya. Kembali, barometer kebenaran menurut mereka adalah akal. Ini prasangka mereka, sehingga mereka menyimpang daripada kebenaran. Dan sungguh telah jelas, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah Allah Azza wa Jalla mengambilnya
dan tidaklah Allah Azza wa Jalla memanggilnya kecuali baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan segala hal. Telah menjelaskan segala hal sampai Allah Azza wa Jalla sempurnakan agama ini. Makanya telah jelas sebuah firman Allah dalam surah Al-Maidah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawm," pada hari ini, yakni di Hajjatil Wada', di hari Arafah, di hari Jumat, "Al-yawm akmaltu lakum dinakum," telah aku sempurnakan agama kalian. "Wa atmamtu alaikum ni'mati," dan telah aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian. "Wa raditu lakumul Islam dina," aku ridha bagi kalian agama Islam sebagai agama kalian. Maka Allah Azza wa Jal menjelaskan agamanya telah sempurna. Tidaklah agama Allah telah sempurna melainkan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan agama Allah secara sempurna pula. Ini kelaziman dan hal-hal yang lazim dari sempurnanya agama Allah. Jikalau Allah sendiri yang mengatakan agama Allah telah sempurna, maka otomatis di antara bentuk kelazimannya, yakni Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan segala hal. Telah menjelaskan segala hal. Makanya pada Hajjatil Wada', baginda Nabi alaihi salatu wassalam berdiri di atas mimbarnya di hadapan 100,000 sahabat Nabi. Di riwayat Al-Imam Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, beliau mengatakan di hadapan Nabi dalam Hajjatil Wada' Nabi itu sekitar 120,000 orang. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, ketahuilah dan saksikanlah, aku telah menyampaikan seluruh agama Allah. Aku telah menyampaikan seluruh agama Allah. Ala ballaght, ketahuilah aku telah menyampaikan seluruhnya. Telah menyampaikan seluruhnya. Maka para sahabat Nabi yang jumlahnya 120,000 orang di hadapan Nabi itu mengatakan, "Bala ya Rasulullah, qad ballaght." Tentu ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan seluruhnya. Tak ada satupun dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mengingkari. Bahkan tidak ada satupun yang memiliki prasangka seperti yang dimiliki oleh orang-orang mutakallimin. Tidak ada satupun dari para sahabat Nabi memiliki prasangka bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam itu belum menjelaskan pokok-pokok agama yang berkaitan dengan akidah dengan dalil-dalil akalnya. Belum. Tidak ada satupun yang memiliki prasangka demikian. Maka tentunya sebab yang lain dari penyimpangan orang-orang mutakallimin ialah berburuk sangkanya mereka kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kata para ulama, siapa yang meyakini bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam belum menyempurnakan dan belum menyampaikan seluruh agama Allah, maka sungguh dirinya telah menuduh baginda Nabi alaihi salatu wassalam berkhianat dari sisi tabligh, berkhianat dari sisi menyampaikan agama Allah. Dan kata para ulama, sungguh tidak diragukan lagi, ini adalah kekufuran yang nyata. Ini adalah kekufuran yang nyata. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala wa kadzalika al-Qur'anu wa yad'una anna sahabata lam yashtaghilu bil kalami linshighalihim bil futuhi aw litalabihim as-salamata hatta innahum idda'u anna manhaj as-salafi aslam wa amma manhajul khalafi fa'a'lam wa ahkam. Di sini ada beberapa poin yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah dari prinsip-prinsip pokok
orang-orang yang tersesat karena akalnya, atau yang biasa kita kenal dengan al-mutakallimin, kita telah jelaskan sebab mengapa mereka menyimpang daripada manhaj Nabi. Yang pertama, mereka mengedepankan akal daripada dalil. Yang kedua, berburuk sangkanya mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam belum menjelaskan pokok-pokok agama yang berkaitan dengan akidah dengan dalilnya yang sesuai dengan akal. Ini sebab kedua, sifat kekhususan mereka, pokok dari pokok-pokok penyimpangan mereka. Yang ketiga, wa kadzalika al-Qur'an, begitupun dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Yadda'un, mereka menyangka, anna as-sahabata lam yashtaghilu bil kalam. Anna as-sahabata lam yashtaghilu bil kalam. Apa maksud bil kalam di sini? Maksud bil kalam di sini kita artikan dulu. Mereka mengira, mereka menyangka para sahabat itu tidak menyibukkan diri dengan kalam. Apa maksud kalam di sini? Kalam di sini ialah menetapkan perkara-perkara akidah dengan dalil akal. Menetapkan perkara-perkara akidah dengan dalil akal. Para sahabat itu belum menyibukkan dirinya dengan menetapkan perkara-perkara akidah dengan akal. Ini ucapan mereka. Ini ucapan mereka. Yang di mana telah jelas para sahabat Nabi menetapkan perkara-perkara akidah itu dengan dalil syar'i. Al-Quran dan Sunnah. Bahkan bersamaan dengan itu, mereka pun juga tetap menjelaskan beberapa perkara-perkara akidah dengan akal-akal manusia, seperti yang akan datang dalam beberapa paragraf ke depan. Kita akan jelaskan terkait perkara itu. Maka prasangka mereka, keyakinan mereka bahwasanya para sahabat belum menyibukkan dirinya dengan ilmu kalam dalam bab-bab akidah memang benar. Karena ilmu kalam itu adalah sesuatu yang tercela. Karena menetapkan perkara akidah mesti dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan akal-akal manusia. Tapi bersamaan dengan itu, ketika para sahabat menetapkan dalil Al-Quran dan Sunnah dalam bab akidah, mereka pun menggunakan akal-akal mereka dalam memahami dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, seperti yang akan kita jelaskan dalam beberapa paragraf ke depan. Kemudian kata penulis, linshighalihim bil futuh, lihat tuduhan mereka. yakni para sahabat belum tersibukkan dan belum menyibukkan dirinya ketika menetapkan perkara-perkara akidah dengan ilmu kalam. Kenapa? Linshighalihim bil futuh, karena mereka sibuk dengan jihad. Mereka sibuk dengan membuka negeri-negeri kafir menjadi negeri-negeri Islam. Ini sebab yang pertama kata mereka, dan ini tuduhan. Yang kedua, li talabihimus salamah, karena mereka lebih ingin selamat daripada memasuki perkara-perkara yang dimasuki oleh ahli kalam. Dan ini tuduhan yang kedua. Ini tuduhan yang kedua. Makanya muncul ucapan yang tersebar di kalangan mereka, bahkan tersebar pada diri-diri ahlus sunnah dalam beberapa waktu belakangan ini. Apa ucapan itu? Manhaj salaf aslam. Manhaj salaf itu lebih selamat. Wa manhajul khalaf, adapun manhaj orang-orang belakangan, a'lam wa ahkam, lebih berilmu dan lebih hikmah. Allahul musta'an. Dan ucapan ini demi Allah,
ucapan yang mengandung kekufuran. Ucapan ini manhajus salaf aslam wa manhajul khalaf a'lam wa ahkam adalah ucapan yang mengandung kekufuran. Bagaimana mungkin seorang muslim mengatakan bahwasanya manhaj salaf lebih selamat, tapi manhaj belakangan dari orang-orang yang muncul belakangan lebih berilmu dan lebih hikmah. Ucapan ini selain mengandung kekufuran, juga mengandung sisi yang saling bertolak belakang satu sama lain. Adapun sisi saling bertolak belakangnya ucapan ini ialah ketika ia mengatakan manhajus salaf aslam. Manhaj salaf lebih selamat. Dan sangat tidak masuk akal ketika ada satu manhaj, ketika ada satu konsep telah disifati aslam, telah disifati lebih selamat, dan ia tidak lebih berilmu dan tidak hikmah. Sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena keselamatan itu dibangun di atas ilmu dan hikmah. Ya, ini mustahil seseorang selamat dari sisi konsep beragamanya kecuali ia adalah orang yang paling berilmu dan orang yang paling hikmah. Jadi secara tidak langsung ketika ia mengatakan manhajus salaf aslam, manhaj salaf itu lebih selamat, maka secara tidak langsung ia telah mengakui bahwasanya manhaj salaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Karena tidak ada manhaj yang lebih selamat kecuali dibarengi dengan ilmu dan hikmah. Maka keliru dan bertolak belakang ucapan mereka ketika ia membedakan antara lebih selamat dan antara lebih berilmu dan lebih hikmah. Kenapa? Karena aslam ya masyayikhi natijah. Aslam itu adalah hasilnya. Adapun a'lam dan ahkam adalah sebabnya. Yani mustahil seseorang membedakan hasil dari sebabnya. Mustahil seseorang membedakan dari hasil dari sebabnya. Yani tidak mungkin ada hasil kecuali sebelumnya ada sebab. Maka ini di antara bentuk kontradiksi yang terdapat pada ucapan-ucapan mereka. Karena keselamatan itu tidaklah ada kecuali dengan mengilmui sebab-sebab keselamatan dan hikmah dalam menjalani sebab-sebab itu. Ini konsep yang dijelaskan oleh para ulama. Yani keselamatan itu tidak akan pernah ada kecuali dengan mengilmui sebab-sebab keselamatan dan hikmah ketika menjalani sebab-sebab keselamatan itu. Maka aslam melazimkan adanya a'lam dan ahkam. Maka membedakan antara aslam dari a'lam dan ahkam adalah bentuk kontradiksi dari suatu keyakinan. Ini dipahami? Maka ini sebab pertama mengapa pada ucapan mereka memiliki kontradiksi yang sangat mendalam. Sifat bertolak belakang yang sangat nampak dan jelas. Kemudian, adapun ucapan mereka, manhaj khalaf, a'lam wa ahkam, manhajnya orang-orang belakangan yaitu al-khalaf, lebih berilmu dan lebih hikmah, maka dipertanyakan, ainal ilmu wal hikmatu minat tahrifi wa ta'til? Di mana yang katanya lebih berilmu dan lebih hikmah dari sikap yang mereka miliki, dari sikap-sikap tahrif, penyelewengan makna dari makna asalnya, wa ta'til,
pengingkaran lafaz dan pengingkaran makna yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan dan Rasulnya. Dari mana lebih berilmunya dan dari mana lebih hikmahnya. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa ucapan ini fihi tanaqud, ada kontradiksi di dalamnya? Karena orang-orang yang mengucapkan ucapan ini melazimkan pada dirinya bahwasanya dirinya lebih berilmu tentang Allah dari Rasulullah dan para sahabatnya. Siapapun yang mengucapkan ucapan ini melazimkan pada dirinya bahwasanya dirinya lebih berilmu tentang Allah daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Karena manhajus salaf, manhajnya para salaf adalah manhajnya para nabi, adalah manhajnya baginda nabi dan para sahabatnya, yang mereka tidak mensifatinya dengan sifat lebih berilmu dan lebih hikmah. Malah sifat lebih berilmu dan lebih hikmah ia sifatkan pada manhaj-manhaj mereka dan diri-diri mereka. Sehingga secara tidak langsung mereka mengatakan dirinya lebih berilmu tentang Allah daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ini mengandung bentuk dan nilai kekufuran. Sebab yang keempat, mengapa kita katakan ucapan ini mengandung kekufuran? Karena secara tidak langsung orang yang mengucapkan ucapan ini melazimkan bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu jahil tentang Allah dan itu bodoh tentang hikmah. Karena ia tidak mensifati manhaj salaf dengan sifat a'lam dan ahkam. Maka dengan ini ada lubang yang sangat berbahaya dalam ucapan ini. Karena ibarat ini adalah ibarat yang dipenuhi dengan kebatilan, walaupun diinginkan dari kalimat ini makna yang benar. Ingat, bahkan ketika orang yang mengucapkan ucapan ini menginginkan makna yang benar, makna yang sahih, tetap ibarat ini mengandung lubang yang sangat berbahaya, yaitu kekufuran. Nas'alullah as-salamata wal afiyat. Makanya para ulama mengatakan, siapapun yang mentadabburi ucapan ini, ia akan mendapati pada ucapan ini ghayatal jahala, puncak daripada kebodohan. Siapapun yang mentadabburi ibarat ini, manhajus salaf aslam wa manhajul khalaf a'lam wa ahkam, ia akan mendapati bahwasanya ucapan ini mengandung puncak kebodohan tentang salaf itu sendiri. Tentang salaf itu sendiri. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka para jamaah sekalian, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ini sebab mengapa orang-orang mutakallimin, orang yang tersesat karena akalnya, itu bisa melenceng daripada manhaj salaf karena sebab-sebab ini. Belum lagi tuduhannya bahwasanya para sahabat Nabi tidak menyibukkan dirinya dengan dalil-dalil akal dalam permasalahan akidah karena mereka sibuk dengan jihad atau mereka ingin keselamatan sehingga tidak masuk ke dalam jalur-jalur sempit ini. Ini adalah ucapan yang batil. Ini adalah ucapan yang batil. Dan hal yang senada dengan ucapan ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi hanyalah orang-orang yang menukilkan hadis secara lafaz saja tanpa memahami maknanya. Ini ucapan yang senada dengan kebatilan yang sebelumnya. Dan ini ucapannya siapa? Al-Ghazali. Ucapannya siapa? Al-Ghazali. Ialah orang yang paling sering mengulang-ulang ucapan ini. Apa ucapan itu? Za'am, Al-Ghazali berprasangka bahwasanya
orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu para sahabat Nabi, tugas mereka hanya menukilkan lafaz-lafaz Nabi tanpa memahami isinya. Makanya kata Al-Ghazali, memahami isinya inilah tugas-tugas kita. Allahu Akbar. Tuduhan yang sangat berat. Tanggung jawabnya di sisi Allah berat. Bagaimana mungkin para sahabat Nabi hanya menukilkan lafaz-lafaz hadis tanpa memahami maknanya? Ini adalah tuduhan yang secara tidak langsung mengatakan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang bodoh dan taklid buta saja pada perkara-perkara lafaz dari lafaz-lafaz Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya dari ucapan yang paling buruk yang diucapkan oleh Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan kullu hammihi, puncak dari tujuannya para sahabat ialah naqlul hadis bi alfadhi, menukilkan hadis dengan lafaz-lafaznya saja. Adapun memahami isinya adalah tugasnya kita. Ini tuduhan yang sangat berbahaya. Bahkan akan menjatuhkan pelakunya ke dalam jurang kefasikan, dari kefasikan yang besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam. Makanya ya ikhwan wa ya masyayikhi, ketika engkau menukilkan ucapan-ucapan mereka, engkau mesti menimbangnya di atas timbangan syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Ucapannya siapa? Al-Ghazali, Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, dan selainnya dari orang-orang yang berjalan di atas jalan-jalan mereka. Ketika engkau membaca ucapannya, maka engkau harus menimbangnya dengan timbangan syar'i terlebih dahulu. Ketika ia mencocoki Al-Quran dan Sunnah, fabiha wa ni'mah, itulah yang kita inginkan. Tapi jikalau ia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yutrah wala karamah, buang jauh-jauh dan tidak ada kemuliaan pada ucapan mereka. Maka ini yang mesti untuk kita pahami pada perkara-perkara ini. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Nah. Ahsanallahu ilaikum. ثم قال وقالوا إن الصحابة آثاروا السلامة ولم يدخلوا في تلك المضائق. Ahsantum. Dan mereka mengatakan, yakni siapa mereka? Wawul jamaah ta'udu ila madza? ايش؟ المتكلمين. الواو الجماعة تعود إلى المتكلمين. يعني orang-orang mutakallimin yang tersesat karena akal-akal mereka juga mengatakan inna sahabata atharus salamah, sesungguhnya para sahabat Nabi itu lebih memilih keselamatan ketimbang masuk fi tilkal madhaik, ketimbang masuk ke dalam jalur-jalur yang sempit. Maksud dari jalur-jalur yang sempit di sini ialah menetapkan perkara-perkara akidah dengan akal-akal manusia. Tuduhan yang lain kepada para sahabat Nabi, mengatakan para sahabat Nabi lebih memilih keselamatan daripada masuk ke dalam jalan-jalan yang sempit. Bagaimana mungkin ya ikhwan? Para sahabat meninggalkan akal secara mutlak, sedangkan telah tetap dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana Ummu Salamah mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Ini ucapannya siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian tersebar ucapan ini, sehingga ucapan ini diucapkan oleh Al-Imamu Malik dan dikenali ucapan ini adalah ucapannya Al-Imam Malik. Tapi pada asalnya ucapan ini ucapannya siapa? Ummu Salamah.
radhiyallahu anha. Al-Imam Malik hanyalah seorang yang menukilkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi karena ucapan ini terkenal dari lisannya Al-Imam Malik, maka para penuntut ilmu dan banyak orang menganggap ucapan ini adalah ucapannya Al-Imam Malik. Tapi secara asal, orang yang paling pertama yang mengucapkan ucapan ini ialah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin para sahabat meninggalkan jalan-jalan yang sempit ini? Tetap para sahabat membahasnya. Ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada para sahabat, qala Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu 'alal arsy istawa. Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy-Nya. Maka para sahabat tidak meninggalkan perkara ini karena keselamatan. Bahkan diri mereka masuk ke dalamnya dengan mengatakan, al-istiwa ma'lum wal kaif majhul was su'al anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Istiwanya Allah dimaklumi. Yani maknanya dimaklumi. Kemudian adapun bagaimananya ini yang dijahilkan. Karena Allah tidak menyampaikan tentang bagaimana sifat Allah. Dan tidak ada yang lebih mengilmui tentang Allah melebihi Allah sendiri. Dan bertanya tentang perkara ini adalah kebid'ahan. Dan mengimaninya adalah kewajiban. Lihat bagaimana para sahabat pun juga masuk ke dalam perkara ini. Antum mau contoh yang lain? Salah seorang Arab Badui mendatangi baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mendatangi baginda Nabi alaihi salatu wassalam, baginda Nabi alaihi salatu wassalam sedang menyampaikan hadisnya kepada para sahabat Nabi. Di mana baginda Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, yadhaku Rabbuna azza wa jal. Allah, Tuhan kami sedang tertawa. Orang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, awa yadhaku Rabb? Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita tertawa? Ini dalil bahwasanya para sahabat Nabi pun tidak meninggalkan jalur-jalur yang sempit itu kecuali dengan pertanyaan, penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendengar pertanyaan orang Arab Badui ini, baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Na'am ya A'rabi." Iya, Tuhan kita itu tertawa. Tuhan kita itu tertawa. Maka setelah orang Arab Badui ini mendengar jawaban Nabi, orang Arab Badui itu tidak berhenti bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian orang Arab Badui itu mengatakan, lan na'dim al-khair min rabbin yadhak. Sungguh kami tidak akan terlewatkan dari kebaikan selama Tuhan kita tertawa. Selama Tuhan kita tertawa. Maka perkara ini pun juga tidak ditinggalkan oleh para sahabat Nabi. Akan tetapi mereka tidak bertanya tentang bagaimananya. Muncul sebuah pertanyaan. Mengapa para sahabat Nabi tidak bertanya tentang bagaimananya? Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengilmui lafaz-lafaz bahasa Arab yang diucapkan oleh Rasulullah, bahkan lebih cerdas, lebih paham daripada orang-orang bodoh di zaman ini. Tak perlu lagi bertanya bagaimana Allah beristiwa. Istiwa maklum dari sisi bahasa Arab. Bagaimana Allah tertawa, ini tidak perlu lagi ditanyakan karena tertawa telah dimaklumi maknanya. Makna tertawa jelas dari sisi kita. Tapi tentang bagaimananya, Allahu a'lam. Ini yang dipahami oleh para salaf. Maka tuduhan ini adalah tuduhan yang berbahaya, yang memiliki nilai-nilai kefasikan yang besar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala wa qalu inna sahabatan syaghalu bi futuhi 'anil nadhari wa 'an i'malil aqli. Dan ini pun juga adalah ucapan yang batil. Mereka mengatakan sungguh para sahabat
itu lebih tersibukkan dengan jihad daripada mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan membuat akal-akal ini bekerja di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ini ucapan yang batil. Karena para sahabat Nabi tetap menggunakan akal-akal mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, tapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan batas yang melewati batas yang sesungguhnya. Dengan mencari-cari tentang bagaimananya Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah tertawa, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ini mempekerjakan akal melewati batasnya. Dan ini yang terlarang. Maka para sahabat Nabi tetap mempekerjakan akalnya di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah. ثم قال ويرون أنفسهم أهلا لذلك فتصدوا لهذا العمل العظيم وتهيأوا له وأحكموا هذا الباب الخطير الذي قصر فيه الكتاب والسنة بزعمهم وعجز السلف جميعا كما يدعون عنه. Allahu Akbar. Mereka menganggap diri-diri mereka lah yang berhak untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. Makanya mereka memasukkan diri-diri mereka ke dalam pekerjaan yang sangat berbahaya ini. Bahkan mereka mempersiapkan diri-diri mereka untuk hal tersebut. Sehingga menurut mereka, mereka telah telah menghukumi bab yang berbahaya ini dengan hukum yang paling baik, yang Al-Quran dan Sunnah lalai darinya. Ini tuduhan apa ini? Wa ajazas salafu jami'an, bahkan para salaf seluruhnya dari para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in tak mampu, tak berdaya dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut sebagaimana yang mereka sangka. Ini prasangka yang buruk. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Dan segala perkara itu tentunya karena didasari dari prinsip-prinsip pokok mereka, yaitu mengedepankan akal daripada dalil. Nah. Ahsanallahu ilaikum. ثم قال وكل ذلك إنما هو مبني على أصولهم العقلية التي ثبت بطلانه في نفسها التي ثبت بطلانها في نفسها فكيف وقد عارضت ركائز الدين الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. Maka kata penulis, sebabnya seluruhnya karena ialah mereka membangun pendapat-pendapat tersebut di atas prinsip-prinsip akal mereka, yaitu mengedepankan akal daripada dalil yang telah jelas kebatilannya dari sisi itu sendiri. Maka bagaimana mungkin ketika usul-usul akal yang mereka miliki itu telah menyelisihi pilar-pilar agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya, tentunya lebih batil lagi. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah. ثم قال وهؤلاء المتكلمون أدت أصولهم إلى ظهور المقالات الفاسدة وبروز المذاهب المنحرفة في العقيدة من مقالات الجهمية إلى. Dan kata penulis, mereka orang-orang mutakallimin, karena sebab mereka, karena usul-usul mereka, prinsip-prinsip pokok mereka, karena sebab hal tersebut muncul ucapan-ucapan yang fasid, buruk, rusak. Wa buruz, muncul juga madhab-madhab yang melenceng dari bab akidah yang benar. Di antaranya maqalat al-Jahmiyah, ucapan-ucapannya al-Jahmiyah. Apa pokok-pokok
penyimpangan kelompok Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah adalah kelompok yang dinisbatkan kepada Jahm ibn Safwan, di mana Jahm ibn Safwan adalah seorang murid dari Ja'ad ibn Dirham. Pokok-pokok penyimpangan dari sisi ucapan kelompok Jahmiyah yang pertama ialah nafyu sifatillah. Nafyu sifatillah, menafikan sifat-sifat Allah secara mutlak. Maka orang-orang Jahmiyah menganggap Allah Azza wa Jal tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang makhluknya pun juga memilikinya. Maka Allah tidak boleh disifati sebagai zat yang maha mendengar karena makhluknya mendengar. Tidak boleh disifati dengan zat yang maha melihat karena makhluknya melihat. Tidak boleh disifati dengan zat yang tertawa karena makhluknya tertawa. Tidak boleh disifati dengan zat yang murka karena makhluknya murka. Sehingga mereka menafikan sifat-sifat Allah secara mutlak. Ini maqalat, ucapan pokok dari kelompok Jahmiyah yang rusak. Yang kedua, dari ucapan-ucapan rusaknya kelompok Jahmiyah ialah al-qawlu bil jabr, mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh kelompok Jabariyah dari sisi takdir, di mana orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya seorang hamba itu terpaksa pada amalan-amalannya karena takdir Allah atas dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadi pelaku utamanya secara hakikat. Adapun penisbatan amalan manusia kepada dirinya sendiri itu hanyalah penisbatan yang sifatnya majaz. Ini ucapannya kelompok Jabariyah, dan ini pun juga adalah penyimpangan yang nyata. Ucapan yang ketiga dari ucapan-ucapan pokok yang rusak dari kelompok Jahmiyah ialah Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Yang keempat dari ucapan-ucapan pokok yang rusak dari Jahmiyah ialah pengingkaran tentang keadaan-keadaan di hari kiamat kelak, di mana orang-orang Jahmiyah mengingkari adanya sirat, jembatan, kemudian mengingkari adanya mizan, timbangan. Pun juga mereka mengingkari ru'yatullah fil akhirah, melihat Allah di hari akhir. Dan mereka juga mengingkari azab kubur. Mereka mengingkari keadaan-keadaan pokok-pokok yang terjadi di hari kiamat kelak. Ini ucapan yang keempat dari ucapan-ucapan pokok yang rusak dari kelompok Jahmiyah. Adapun ucapan terakhir ialah ucapan yang mengatakan Allah Azza wa Jalla itu tidak di atas. Allah Azza wa Jalla itu tidak di atas, tapi Allah Azza wa Jalla itu dekat dari sisi manapun. Ucapan yang melahirkan ucapan yang lain, yaitu Allah ada di mana-mana. Ini ucapan yang bersumber dari kelompok Jahmiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 ucapan pokok yang dimiliki oleh kelompok Jahmiyah. Ada yang keenam. Yang keenam itu ialah kelompok Jahmiyah mengatakan syurga dan neraka itu akan binasa. Syurga dan neraka itu akan binasa, bukan abadi. Ini tentunya menyimpang dari keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah. Ahsanallahu ilaikum, thumma qala ila maqalatil mu'tazilati. Hasbuk. Adapun ucapan-ucapan Mu'tazilah itu dikenal dengan 5 prinsip utama mereka. Ucapan-ucapan rusak dan buruknya Mu'tazilah itu dikenal dengan 5 usul pokok mereka. Yang pertama adalah tauhid. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah al-adl, keadilan. Yang ketiga adalah al-wa'du wal-wa'id, janji
dan ancaman. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ini 5 usul keyakinan pokok Mu'tazilah. Yang pertama, tauhid. Ini sama dengan pokok keyakinan Ahlus Sunnah, di mana pokok keyakinan Ahlus Sunnah adalah tauhid. Di sini ada faedah ya ikhwan, yang dijelaskan oleh para ulama. Apa faedah itu? Al-ibratu bil ma'ani la bi alfadhiha. Barometer kebenaran itu dengan makna yang diinginkan, bukan dari lafadznya. Orang-orang Mu'tazilah, lihat, usul keyakinan mereka adalah tauhid. Tapi apakah tauhid mereka maknanya sama dengan makna tauhidnya Ahlus Sunnati wal Jamaah? Tidak. Lafadznya sama, tapi maknanya sangat berbeda, bahkan sangat bertolak belakang. Makanya kata para ulama, al-ibrah, barometernya, tolak ukurnya bil ma'ani, dengan maknanya, la bi alfadhiha, bukan dengan lafaz-lafaznya. Mungkin lafaznya sama, tapi maknanya sangat berbeda dengan makna yang diinginkan oleh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ketika mengatakan tauhid, Ahlus Sunnah mengatakan wajibnya mengisahkan Allah dari sisi perbuatannya, kemudian mengisahkan Allah dari sisi ibadah dan amalan makhluknya, kemudian yang ketiga mengisahkan Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya dengan cara menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Ini tauhidnya Ahlus Sunnah. Sekarang bagaimana tauhidnya Mu'tazilah dalam prinsip pokok utama mereka? Ialah tauhid menurut keyakinan Mu'tazilah ialah nafyu sifatillah, menafikan sifat-sifat Allah. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya. Maka ini pokok pertama mereka dari prinsip-prinsip mereka. Yang kedua, al-adl, keadilan. Di mana orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya amalan-amalan seorang hamba itu diciptakan oleh dirinya sendiri, bukan Allah yang menciptakannya. Antum tahu kenapa? Karena katanya, kalau Allah Azza wa Jalla yang menciptakan amalan-amalan seorang hamba dan ternyata amalan itu adalah amalan keburukan, secara tidak langsung kita telah menuduh Allah dengan kezaliman. Dan ini tentunya penyimpangan. Karena kita katakan Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Bahkan Allah juga yang menciptakan amalan seorang hamba, baik amalan baiknya ataupun amalan buruknya. Akan tetapi pada setiap perbuatan Allah terdapat hikmah di dalamnya yang tidak kita ketahui kebaikannya, sehingga secara mutlak kezaliman dan keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Karena tidaklah Allah menghendaki sesuatu melainkan di baliknya ada kebaikan besar dan hikmah yang besar yang tidak kita ketahui. Sehingga menisbatkan kezaliman dan keburukan kepada Allah adalah sesuatu yang berkaitan dengan kesalahan secara mutlak. Ini keyakinannya Ahlus Sunnah. Adapun keyakinan Mu'tazilah, mereka menganggap keadilan itu ketika kita mengatakan manusia sendiri yang menciptakan amalan-amalannya. Kemudian prinsip yang ketiga, al-wa'du dan al-wa'id, janji dan ancaman Allah. Di mana menurut orang-orang Mu'tazilah, para pelaku dosa besar ini kekal di dalam neraka.
Ini menurut mereka. Dan mereka menolak adanya syafaat bagi para pelaku dosa besar. Dan ini mereka sebutkan dengan al-wa'd wal-wa'id, janji dan ancaman. Adapun yang keempat jelas al-manzilah bainal manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan. Di mana orang-orang Mu'tazilah meyakini orang yang fasik di dunia ini tidak disebut sebagai orang yang beriman dan tidak disebut sebagai orang kafir. Akan tetapi ia berada di kedudukan di antara dua kedudukan tadi. Jikalau iman di sini dan kekufuran di sini, maka orang fasik di dunia ini berada di tengah-tengahnya. Ini keyakinan pokok yang keempat yang mereka miliki. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Ini sama dengan konsepnya Ahlus Sunnah. Akan tetapi maknanya sangat bertolak belakang. Orang-orang Mu'tazilah menginginkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang mereka inginkan darinya ialah al-khuruj 'alal hukam, memberontak kepada pemimpin. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Mu'tazilah dari ucapan mereka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada ucapan-ucapan buruk dan rusak lainnya yang dimiliki oleh orang-orang Mu'tazilah seperti menafikan Allah dilihat di hari kiamat kelak, juga masuk di dalamnya Al-Quran adalah makhluk. Kemudian masuk juga di dalamnya ialah menafikan karamah yang dimiliki oleh para wali. Dan ini seluruhnya dibangun di atas dasar mengedepankan akal daripada dalil. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah. ثم قال إلى مقالات المرجعة. Ila maqalat al-murji'ah. Adapun ucapan-ucapan murji'ah, maka ada beberapa dari ucapan-ucapan mereka yang paling buruk dan paling busuk. Yang pertama, orang-orang murji'ah mengatakan al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Keimanan itu adalah ucapan dari sisi lisan dan keyakinan dari sisi hati. Ini ucapannya orang-orang murji'ah tentang iman. Di mana orang-orang murji'ah meyakini amalan ini tidak masuk ke dalam lingkaran keimanan. Maka selama seseorang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yakin dengan hatinya bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, walaupun ia tidak beramal satupun dalam kehidupannya, tidak pernah salat, ia tetap dianggap seorang muslim. Ini keyakinan yang paling buruk dari kelompok sesat murji'ah, mengeluarkan amalan dari lingkaran keimanan. Adapun ucapan yang kedua yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang murji'ah ialah ucapan mereka la yadur ma'al imani dzamb. La yadur ma'al imani dzamb. Dosa itu tidak akan memudaratkan dan mengurangi keimanan. Tidak akan pernah memudaratkan dan mengurangi keimanan. Karena keimanan itu tidak berdampak dengan dosa. Makanya menurut mereka para pelaku dosa besar ini sempurna keimanannya. Bahkan imannya para pelaku dosa besar itu sama dengan keimanannya baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini tentunya penyimpangan yang nyata. Yang ketiga dari ucapan buruk orang-orang murji'ah ialah ta'jilul hukum ala murtakibil kabirah, menunda hukum atas para pelaku dosa besar. Di mana kelompok murji'ah itu menunda hukum para pelaku dosa besar kepada Allah. Biarkanlah Allah yang menghukuminya. Ini ucapan yang terlihat bijaksana, tapi dipenuhi dengan kebatilan. Yakni, ada seseorang melakukan zina, ada seseorang yang melakukan dosa besar. Jangan engkau sebutkan pada dirinya kefasikan
ataupun sebutkan kepada dirinya ketidaksalehan dan selainnya, biarkan Allah yang menghukuminya di hari kiamat kelak. Ini ucapannya orang-orang Murji'ah. Ini ucapannya orang-orang Murji'ah. Adapun Ahlus Sunnah, seorang ahli maksiat kita katakan muslim yang kurang imannya selama kemaksiatannya tidak berkaitan dengan kekufuran. Selama kemaksiatannya tidak berkaitan dengan kekufuran dan kesyirikan, maka kita katakan ia seorang muslim, imannya kurang. Adapun orang-orang Murji'ah katakan jangan mengatakan hal demikian, biarkan Allah yang menghukuminya di hari kiamat kelak. Ucapan yang terlihat bijaksana tapi menyesatkan. Ucapan yang keempat yang dimiliki oleh orang-orang Murji'ah ialah an-najatu bi-iqraril lisan. An-najah bi-iqraril lisan. Keselamatan akan diraih selama lisan ini mengakuinya. Selama lisan ini mengakuinya. Ini keyakinan sebahagian orang-orang Murji'ah, bahwasanya hanya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, walaupun engkau tidak meyakininya, tapi engkau mengakuinya dengan ucapanmu, maka sungguh engkau telah menjadi seorang muslim. Ini ucapan sebahagian dari orang-orang Murji'ah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fadhal. Wa qala ila maqalatil asy'ariyati. Adapun maqalat al-asy'ariyah, ucapan-ucapan orang-orang al-asy'ariyah, maka itu memiliki 3 pokok. Pokok yang pertama, taqdimul aqli 'ala an-naql, mengedepankan akal daripada dalil. Maksud dari mengedepankan akal daripada dalil ialah ketika dalil bertabrakan dan bertolak belakang dengan akal, maka ia akan lebih mengedepankan akalnya daripada dalilnya. Dan ini tentunya adalah hal-hal yang telah menjadi dasar keluarnya seseorang dari manhaj salaf. Ini yang pertama. Yang kedua, pokok prinsip mereka ialah at-ta'wil fi sifatil ilahiyah. At-ta'wil fi sifat al-ilahiyah. Dan ta'wil dari sisi orang-orang Asy'ariyah sejatinya adalah tahrif. Karena tahrif seluruhnya tercela. Ingat, bedakan antara ta'wil dan tahrif. Tahrif seluruhnya tercela. Adapun ta'wil itu ada yang tercela dan itu ada yang terpuji. Makanya mengapa orang-orang Asy'ariyah tidak menggunakan kata tahrif? Karena mereka tahu kata tahrif ini seluruhnya keburukan. Adapun ta'wil ini didetailkan. Ada ta'wil yang terpuji, ada ta'wil yang tercela. Makanya mereka menggunakan kalimat ta'wil. Sehingga ia terlepas dari kesesatan yang nyata. Mereka mentakwil sifat-sifat Allah yang sejatinya ialah mentahrif sifat-sifat Allah. Makanya orang-orang Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat pokok bagi Allah. Tidak ada sifat yang lain. Cuma 7. Yang pertama, al-haya, kehidupan. Yang kedua, al-ilm, ilmu. Yang ketiga, al-qudrah, kemampuan. Yang keempat, al-iradah, kemauan dan kehendak. Yang kelima, as-sam', mendengar. Yang keenam, al-basar, melihat. Yang ketujuh, al-kalam, berbicara. Maka orang-orang Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat bagi Allah yang pokok. Adapun sifat-sifat lainnya seperti sifat istiwa, sifat tertawa dan selainnya mereka takwil yang sejatinya itu adalah tahrif, membawa sifat-sifat Allah lainnya selain daripada yang 7 itu kepada arah-arah yang ditunjuki oleh akal-akal manusia walaupun tidak memiliki dalil sama sekali. Itu keyakinan pokok orang-orang Asy'ariyah. Muncul sebuah pertanyaan, Ustaz, mengapa 7 sifat ini saja yang mereka tetapkan? Karena akal mereka menghukumi bahwasanya Tuhan tidaklah disebut sebagai Tuhan
kecuali memiliki 7 sifat ini. Tuh, akalnya yang menjadi pencetus hukum. Kata akal-akal mereka, Tuhan tidaklah dikatakan sebagai Tuhan kecuali Tuhan memiliki 7 sifat ini. Yakni tidak mungkin Tuhan dikatakan Tuhan kecuali ia hidup. Kemudian kecuali ia berilmu. Kecuali ia mampu melakukan segala hal. Kecuali kehendaknya di atas kehendak manusia. Kecuali mendengar keluhan manusia. Kecuali melihat manusia. Dan kecuali mampu untuk berbicara. Tuh. Tapi bicaranya Allah pun mereka takwilkan. Mereka mengatakan Allah berbicara tapi bicara dalam hati. Tidak terdengar suara dan tidak memiliki huruf. Adapun sifat-sifat selainnya mereka takwil yang sejatinya itu adalah tahrif. Yang sejatinya itu adalah tahrif. Kemudian yang ketiga, mereka meyakini bahwasanya amalan-amalan manusia itu diraih oleh manusia itu sendiri. Yakni ucapannya tidak jauh berbeda dengan ucapan Mu'tazilah di mana mereka mengatakan amalan-amalan manusia diciptakan oleh manusia sendiri. Tapi orang-orang Asy'ariyah tidak mau mengatakannya dengan lantang. Mereka masih malu-malu, makanya ia mengatakan amalan manusia diraih oleh manusia sendiri, bukan diciptakan oleh manusia sendiri. Diraih oleh manusia sendiri. Dan ini tentunya tidak berbeda dengan makna diciptakan oleh manusia sendiri. Ia hanya mengubah katanya, tapi yang diinginkan sama dengan apa-apa yang diinginkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Jelas di sini? Nah. وقال إلى مقالات غيرهم من أهل الزيغ والانحراف وكل ذلك لأنهم قدموا الأكل على النقل وهذا من البلاء العظيم. Wadah. Dengan ucapan-ucapan selainnya dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang, di mana seluruh perkara ini terjadi karena mereka mengedepankan akal daripada dalil, ketika dalil dan akal itu saling bertolak belakang. Jadi ini tentunya adalah musibah yang sangat besar. Nah, kita selesai dari simat al-mutakallimin. Kita beralih kepada simat sufiyah. Penyimpangan yang kedua yang karenanya seseorang menyimpang dari jalannya salaf, yaitu sebabnya adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini dilabeli dengan metodenya orang-orang sufiyah. Nah. Ahsanallahu ilaikum thumma qala wa ammal fariqul akharu wa humus sufiyatu fa ahammu simatihim taqdimu dzauqi 'ala asy-syar'i wal mailu ila al-ibadati 'ala hisabil ilmi wa itharu tariqi riyadati wal mujahadati 'ala tariqil ilmi wa ta'allumi. Hasbuk. Adapun kelompok yang kedua ialah sufiyah, di mana metode dan konsepnya orang-orang sufiyah yang paling utama ialah taqdimuz dzauq, mengedepankan perasaan ketimbang syariat. Kalau yang pertama mengedepankan akal daripada dalil, yang kedua mengedepankan perasaan daripada syariat. Wal mailu ilal ibadah, lebih condong kepada ibadah daripada ilmu. Mailu ilal ibadah ala hisabil ilm, lebih condong kepada ibadah daripada ilmu. Yani ia lebih condong kepada banyak melakukan ibadah walaupun ibadah yang ia lakukan jauh daripada ilmu. Yang ketiga, itharu tariq riyadati wal mujahadati ala tariq al-ilm wa ta'allum, lebih bersungguh-sungguh pada konsep gerakan-gerakan dan kesungguhan-kesungguhan mereka ketimbang bersungguh-sungguh dalam ilmu dan belajar. Makanya orang-orang sufiyah adalah orang-orang yang paling jauh daripada ilmu. Jauh daripada ilmu. Fanas'alullaha as-salamata wal afiyah. Ini konsep mereka. 3 prinsip pokok konsep hawa nafsu. Lebih mengedepankan perasaan daripada
syariat. Makanya seorang dai atau yang mengajak kepada kebaikan, apapun gelarnya, apapun panggilannya, ustadzkah, syekhkah, ataupun para pendaku dakwahkah, atau panitia kajiankah, jikalau ia memiliki sifat baper, maka ia memiliki konsep yang sama dengan orang-orang sufiyah. Seseorang yang lebih mengedepankan perasaannya ketimbang syariat. Karena perasaannya menghalangi dakwah. Karena perasaannya menunda-nunda dakwah. Karena perasaannya menolak para da'i yang mengajak kepada sunnah. Ini konsep yang sama dengan konsep-konsepnya orang-orang sufiyah. Mengedepankan perasaan daripada syariat. Maka berhati-hati bagi para da'i dan para pendaku dakwah dari penyakit yang membinasakan ini. Apa itu? Sifat baper. Jangan terlalu baper dari kritikan yang dimasukkan dan diarahkan kepada dirimu. Ketika kritikannya adalah kebenaran, terima, tunduk padanya. Kritikannya kebatilan, tidak usah menoleh kepadanya. Kenapa mesti menoleh? Kenapa mesti baper? Kenapa mesti cemberut? Kenapa mesti ini dan itu? Kebenaran, tunduk. Kebatilan, enggak usah menoleh. Karena tidak setiap gonggongan anjing mesti kita lempari dengan batu. Kan seperti itu. Bayangkan ada anjing yang menggonggong di situ, kita lempari. Di sana juga kita lempari. Ada berapa banyak anjing yang mendatangi kita? Ini antum kalau lempari anjing, satu anjing antum lempari, 10 gerombolan anjing yang mendatangi dirimu. Maka jikalau tetap bahwasanya ucapan yang diarahkan kepadamu adalah kebatilan, diamkan. Jangan kasih panggung. Diamkan dan jangan menoleh kepadanya. Sibukkan dirimu dengan tujuanmu. Bagaimana engkau sampai pada stasiun terakhirmu, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbanding terbalik ketika hal tersebut adalah kebenaran, tunduk, patuh, sam'an wa ta'ah, selesai perkara. Sesimpel itu seseorang mengajak kepada Allah. Tapi jikalau perasaan mulai muncul, perasaan mulai yang mengontrol, perasaan yang mulai mendominasi, maka penyimpangan dari penyimpangan akan terlihat sedikit demi sedikit. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah. أحسن الله إليكم ثم قال وإذا كان المتكلمون قد خالفوا الكتاب والسنة وطريق السلف في نزعتهم العقلية فإن هؤلاء المتصوفة قد ساروا في طريق نفسه حيث إنهم عبدوا الله بالأذواق والمواجد وبالتجارب والأحوال ولم يجتهدوا في معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم لأن سبيل معرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا العلم وأن يعرفوا السنة. Hasbuk. Beliau menjelaskan, jikalau orang-orang yang tersesat karena akalnya yang biasa kita kenal dengan al-mutakallimun sungguh telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan menyelisihi jalannya para salaf disebabkan karena konsep-konsep akal mereka, fa inna haula'il mutasawwifah qad saru fi tariqi nafsi. Maka sungguh mereka orang-orang sufiyah juga melakukan hal yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama yang orang-orang mutakallimin berjalan di atasnya. Apa itu? Fi tariqi nafsi. Apa penafsirannya? Khalafu al-kitab sunnah. Itu maknanya. Maka mereka orang-orang sufiyah juga berjalan di atas jalan yang sama yang orang-orang mutakallimin berjalan di atasnya. Apa itu? Bagaimana menyelisihi Al-Quran dan Sunnah lewat akal-akal mereka. Tapi kalau orang-orang sufiyah, bagaimana menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan perasaan, mimpi, dan keadaan-keadaan mereka. Makanya kata penulis, haitsu innahum abadullaha bil adhwaqi wal mawajid. Sungguh mereka menyembah Allah dengan perasaan-perasaan dan apa-apa yang berada di dalam qalbu. Wabit tajarub, mereka menyembah Allah dengan hal-hal
yang dimulai, dicoba-coba, bitajarub wal ahwal, dalam keadaan-keadaan tertentu ia menyembah Allah. Walam yajtahidu, mereka tidak bersungguh-sungguh dalam mengetahui bagaimana Rasulullah menyembah Allah. Bagaimana keadaan Rasulullah ketika ingin menyembah Allah. Makanya kata penulis, sabil ma'rifati halin Nabi ayatlubul ilm. Tata cara untuk mengetahui keadaan Nabi tentang bagaimana ia menyembah Allah dengan menuntut ilmu dan mengetahui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi mereka malah sebaliknya, jauh daripada ilmu secara mutlak dan jauh dari pemahaman sunnah secara mutlak. Lanjutkan ucapan penulis. ثم قال وهم قد أعرضوا عن طريق العلم أصلا ولم يلتفتوا إليه وجعلوا رياضاتهم أساس طريقهم وفرقوا بين الشريعة والحقيقة كما يدعون وبين العلم والعمل وجعلوا أنفسهم فائزة بالحقيقة والعمل وجعلوا لغيرهم الشريعة والعلم وهذا من أعظم أصول ضلالهم وزيغهم إن لم يكن أعظمها على إطلاقه. Maka mereka orang-orang sufi yang berjalan di atas perasaan-perasaan mereka daripada dalil, itu memang menolak jalan ilmu secara asal. Bahkan ia tidak akan pernah menoleh kepada ilmu. Waja'alu, mereka menjadikan kegiatan-kegiatan mereka, gerakan-gerakan mereka yang bersumber dari hati-hati mereka adalah asas pondasi konsep mereka. Bahkan mereka membedakan antara syariat dan hakikat. yakni syariat adalah sesuatu yang lain dan hakikat yang diinginkan oleh Allah adalah sesuatu yang lain. Makanya mereka membedakan antara ilmu dan amal. Dan yang lebih parah lagi, mereka meletakkan diri-diri mereka sebagai pemenang dari sisi hakikat yang diinginkan oleh Allah dan dari sisi amalan yang diinginkan oleh Allah. Dan mereka meletakkan orang selain mereka dari sisi syariat dan ilmu. Biarkanlah ia memiliki syariat, biarkanlah ia memiliki ilmu. Yang paling penting kita memiliki hakikat yang diinginkan oleh Allah dan amalan yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana tidak sesat? Ia mengatakan, engkau wahai ahlus sunnah mengambil ilmumu dari yang mati kemudian yang mati. Maksudnya ialah engkau mengambil ilmumu dari Muhammad yang telah meninggal, yang terwariskan kepada orang-orang yang meninggal lagi, yaitu para sahabat. Adapun kami, kata orang-orang sufiyah, mengambil ilmu kami dari hayy la yamut, dari zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Mereka mengatakan, qala qalbi an rabbi, hatiku mengatakan kepadaku dari Tuhanku. Makanya mereka memberikan syariat kepada orang-orang selain dari mereka, begitupun dengan ilmu, kemudian ia berikan dirinya hakikat dan amalan. Dan ini tentunya adalah usul, prinsip yang paling mencolok dan yang paling buruk, yang paling menyimpang yang mereka miliki. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah. Ahsanallahu ilaikum thumma qala idh innahum lijahlihim kathura ibtida'uhum wa ghuluwuhum fi syuyukhihim. Karena kebodohan mereka, bagaimana tidak bodoh? Ilmu pun mereka tolak. Allahul musta'an. Karena kebodohan mereka, muncul banyak penyimpangan-penyimpangan, muncul banyak amalan-amalan baru dari mereka, dan muncul ghulu fi syuyukhihim, sikap ekstrim berlebih-lebihan dalam guru-guru mereka. Apa makna al-ghulu fi syuyukh? Apa artinya al-ghulu dari sisi bahasa? Mujawazatul had, melewati batas. Fi syuyukh, melewati batas dari sisi mengagungkan guru, menghormati guru, dan mengutamakan guru di atas perkara-perkara syar'i. Itu maksud ghulu. Berlebih-lebihan dan melewati batas dari sisi memuliakan guru, mengagungkan guru, mengutamakan guru di atas perkara-perkara syar'i.
wa takfiruhum liman yukhalifuhum, dan mengkafirkan siapa saja yang menyelisihi gurunya. Ini ghulu fi syuyukh. Dan sikap ghulu terhadap guru adalah nilai dan bagian dari sikap ghulu di dalam agama. Cabangnya. Cabang ghulu di dalam agama ialah ghulu kepada guru. Kita berikan beberapa poin kapan seseorang dikatakan ghulu terhadap gurunya. Yang pertama, tajawuz maqamihim, memberikan maqam, kedudukan yang melewati batas. Memberikan kedudukan kepada guru yang melewati batas. Sampai-sampai diberikan sifat ilahiyah, sifat ketuhanan kepada gurunya, atau sifat yang layak untuk diibadahi selain daripada Allah. Ini masuk ke dalam pokok dari pokok-pokok ghulu terhadap guru. Yang kedua, tarkul i'tirad. Tarkul i'tirad, meninggalkan pengingkaran kesalahan-kesalahan mereka. Siapapun yang melihat gurunya keliru, kemudian ia meninggalkan pengingkarannya padahal ia adalah orang yang paling dekat terhadap gurunya, maka ini masuk ke dalam sikap ghulu fi syuyukh. Bahkan ketika gurunya melakukan perkara yang haram, zina dan selainnya, ia tidak mengingkari kesalahan-kesalahan gurunya, bahkan mencari pendalilan-pendalilan yang lain untuk mendukung gurunya, maka ini masuk ke dalam ghulu fi syuyukh, sikap ghulu terhadap para guru. Yang ketiga dari pokok-pokok kapan seseorang dikatakan ghulu terhadap gurunya, ketika ia ta'alluq bihim, ketika ia selalu menyandarkan dirinya kepada gurunya pada setiap perkara yang ia inginkan, perkara dunianya ataupun agamanya. Ia menyandarkan dirinya kepada gurunya seperti dirinya menyandarkan kepada Allah dari sisi berharap dan rasa takut. yakni ia takut kepada gurunya ketika ia tidak menyandarkan pendapatnya kepada pendapat gurunya, ia takut gurunya akan marah sehingga terjadi kepada dirinya kemudaratan. Ini masuk ke dalam ranah-ranah ghulu terhadap guru. Dan di antara maksud ta'alluq bihim ialah meminta syafaat dari guru. Meminta syafaat dari guru. Ini bahagian dari ghulu fi syuyukh. Dan yang terakhir ialah at-ta'assub lahum, loyalitas penuh secara total terhadap gurunya, sehingga menimbulkan dan melahirkan sikap fanatik buta terhadap gurunya, di mana ia akan membela setiap ucapan-ucapan keliru gurunya dan menyerang siapapun yang menyelisihinya, sehingga karena ta'assubnya kepada gurunya melahirkan perpecahan dari umat ini. Ini hal yang keempat dari nilai-nilai ghulu terhadap guru. Sikap ta'assub, fanatik buta. Sudah jelas? Nah. Ahsanallahu ilaikum, thumma qala wa wuqu'uhum fi kathirin min ad-dalalati wasyirkiyati wa balaghal ghulu bi tawaifa minhum إلى ظهور فرق ضالة كتلك التي ظهرت بين المتكلمين مثل الحلولية والاتحادية والإباحية وغير ذلك من الفرق المنحرفة. Hasbuh. Karena kejahilan orang-orang Sufia, mereka terjatuh ke dalam banyak kesesatan dan banyak kesyirikan. Bahkan sikap ghulu mereka telah sampai pada beberapa kelompok-kelompok, di antaranya munculnya kelompok-kelompok sesat
seperti kelompok-kelompok yang terdapat pada diri orang-orang mutakallimin. Seperti apa? Al-hululiyah. Kemudian seperti apa? Al-ittihadiyah. Kemudian seperti apa? Al-ibahiyah. Sekarang ya ikhwan, siapa yang dapat membedakan antara al-hululiyah dan al-ittihadiyah? Anta. Man yajib? Kita sering katakan al-hululiyah wal-ittihadiyah secara bersama-sama. Dan ini adalah kalimat idza ijtama'at iftaraqat wa idza iftaraqat ijtama'at. Kalau disebutkan secara bersama-sama, ia memiliki makna tersendiri. Tapi jika kalau disebutkan al-hululiyah, maka ia masuk ke dalam makna al-ittihadiyah. Dan jika kalau kita sebutkan al-ittihadiyah, masuk ke dalam makna al-hululiyah. Apa perbedaan kelompok al-hululiyah dan al-ittihadiyah? Al-ibahiyah jelas. Al-ibahiyah saya kasih gambarannya adalah sifat. Al-ibahiyah itu bukan kelompok, tapi lebih mengarah kepada sifat yang mendorong pemiliknya kepada sikap bermudah-mudahan secara mutlak. Itu al-ibahiyah. Sifat yang mendorong pemiliknya kepada sikap bermudah-mudahan secara mutlak tanpa adanya ikatan, tanpa adanya syarat. Makanya ia membolehkan segala hal. Ini namanya al-ibahiyah. Sekarang al-hululiyah wal-ittihadiyah, kita selalu katakan Ibnu Arabi hululi wattihadi. Ibnu Arabi ini At-Tai seorang hululi dan seorang ittihadi, seorang yang memiliki pemahaman al-hululiyah dan al-ittihadiyah. Sekarang siapa yang dapat membedakan antara hululiyah wal ittihadiyah? Fadhal. Tayyib. Nah, ini definisinya, bedanya apa? Sudah hampir benar, ahsantum. Al-hulul diambil dari kata halla yahullu, yaitu singgah, menyatu. Maka Allah Azza wa Jalla menyatu kepada makhluknya, ini keyakinan hululiyah. Al-ittihadiyah, ittihad, kesatuan. Maka Allah dan makhluknya satu kesatuan. Sekarang bedanya, saya sudah kasih kata kuncinya. Hayya. A'milil aql. Pekerjakan akalmu. Supaya kita menjadi ahlul kalamil haq. Bedanya satu. Al-hululiyah hanya mengatakan Allah singgah menyatu kepada makhluknya, tapi tetap berbeda antara Allah dan makhluknya. Tetap meyakini Allah berbeda dengan makhluknya karena Allah hanya menyatu. Bukan satu kesatuan. Bedakan kalimat itu. Allah hanya singgah menyatu kepada tubuh makhluknya, tapi bukan satu kesatuan. Kalau al-ittihadiyah satu kesatuan, apa itu? Engkau adalah Allah, Allah adalah engkau. Tidak ada bedanya. Maka al-hululiyah ialah orang-orang yang tetap mengatakan Allah adalah Allah sendiri. Engkau adalah makhluk. Tapi ia meyakini Allah bisa menyatu dengan dirimu. Tapi tetap Allah adalah Allah, dirimu adalah dirimu. Tapi al-ittihadiyah itu mengatakan Allah adalah engkau, engkau adalah Allah. Mereka mengatakan seluruh apa-apa yang ada dalam makhluk ini adalah Allah. Dan Allah adalah makhluk itu sendiri. Jelas di sini? Dipahami? Siapa yang belum paham? Taib, dipahami ya? Makna hululiyah dan al-ittihadiyah? Taib. Al-ibahiyah jelas. Al-ibahiyah jelas. Yaitu sifat yang mendorong pemiliknya bersikap bermudah-mudahan secara mutlak tanpa adanya dhabit, tanpa adanya aturan dan norma, membolehkan segala hal. Ini makna al-ibahiyah.
Nah, fadhal. Ahsanallahu ilaikum thumma qala wa haula'i nakidani ala tarafaini. Haula mutakallimun wa haula mutasawwifah. Mereka orang-orang mutakallimin dan orang-orang sufiyah naqidan, dua kelompok yang saling bertolak belakang. Satu di sisi yang lain, satu di sisi lainnya. Nah, وقد تطرف هؤلاء وتطرف هؤلاء وأما أتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد توسطوا وساروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Walaupun mereka berbeda sisi, orang-orang mutakallimin dan orang-orang sufiyah, walaupun mereka berbeda sisi, tapi mereka sepakat di atas satu hal. Apa itu? Sama-sama ekstrim, sama-sama berlebih-lebihan. Satu berlebih-lebihan dari sisi akalnya, satunya lagi berlebih-lebihan dari sisi hawa nafsunya. Adapun pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, faqad tawassatu. Mereka adalah orang-orang yang berada di pertengahan. Wasaru khalfan Nabi, dan berjalan di belakang jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Dengarkan ucapan Ibn Taimiyah. Nah. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انقسمت الأمة إلى 3 فرق فالجامعون حققوا القول التصديقية والعمل الإرادية وفريقان فقدوا أحد المعنيين فالكلاميون غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر والصوفيون غالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغضة والإرادة والكراهة والحركات العملية فغايتهم المحبة والانقياد والعمل بالإرادة. Ahsantum. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, umat ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ialah orang-orang yang menggabungkan antara dalil, ilmu, dan amalan. Adapun 2 kelompok yang lain itu tidak memiliki salah satu dari keduanya. Yani orang yang pertama, kelompok yang pertama yaitu Ahlus Sunnah menggabungkan ilmu dan amalan. Adapun 2 kelompok yang sesat dan menyimpang ini kehilangan salah satu di antara 2 ini. Entah kehilangan ilmu atau entah kehilangan amalan. Maka orang-orang kalamiyun tersesat karena akalnya. Tujuannya ialah bagaimana meyakini, mengilmui dan mengetahui. Maka tujuan dari mereka adalah ilmu. Adapun sufiyun, orang-orang sufiyah, tujuan mereka adalah amal. Maka orang-orang kalamiyun kehilangan amalan dan orang-orang sufiyah kehilangan ilmu. Ini rangkumannya. Nah. وأما أهل العلم والإيمان فجامعون بين الأمرين بين التصديق العملي والعمل الحبي. Adapun ahlul ilm dan iman, ahlus sunnah menggabungkan 2 hal. Ilmu yang bersumber dari keyakinan Al-Quran dan Sunnah, dan amalan yang lahir karena ilmu yang sebelumnya. Makanya kenapa Ahlus Sunnah selalu berada pada sikap pertengahan. Nah. ثم قال ثم إن تصديقهم عن علم وعملهم وحبهم عن علم وحبهم عن علم فسلموا من. Kenapa fathah? Inna tasdiqahum an ilmin wa amalahum wa hubbahum an ilmin wa amalahum. Kenapa bisa fathah? Atau Ustaz? Ma'tuf ala tasdiqah. ايش؟ تصديقة. تصديقة ini apa? Ya Arabnya? Ism inna. Ism inna. Ahsant. Fasalimu man man di sini bukan man, min. Fasalimu min
فسلموا من آفاتي منحرفة المتكلمة والمتصوفة. Makanya kata penulis, ahlul ilm, ahlus sunnah wal jamaah, keyakinannya dibangun di atas ilmu. Amalannya dan kecintaannya pun juga demikian, dibangun di atas ilmu. Makanya mereka selamat dari dua penyakit penyimpangan. Entah penyakit penyimpangannya orang-orang mutakallimin atau entah penyakit penyimpangannya orang-orang sufiyah. Orang-orang mutakallimin kehilangan amalan, orang-orang sufiyah kehilangan ilmu. Adapun ahlus sunnah menggabungkan keduanya, amalan dan ilmu, bahkan amalannya dibangun di atas keilmuannya, sehingga mereka selamat dari dua penyimpangan tadi. Nah. ثم قال وحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النقص فإن كلا من المنحرفين له مفسدتان. Karena mereka kehilangan salah satu di antara dua hal tadi, entah kehilangan ilmu atau entah kehilangan amalan, maka dua kelompok yang sesat tadi, metodenya orang-orang mutakallimin yang sibuk dengan akalnya dan metodenya orang-orang mutasawwifah yang sibuk dengan hawa nafsunya, muncul dua mafsadat. Pertama, ihdahuma alqaulu bila ilmin. Penyakit yang pertama, ucapan tanpa ilmu. Ucapan tanpa ilmu. Dan ini tentunya in kana mutakallima, berucap tanpa ilmu. Wal amalu bila ilmin in kana mutasawwifan. Dan beramal tanpa ilmu, dan ini kebiasaannya orang-orang sufiyah. Wa huwa ma waqa'a min al bid'il kalamiyyati wal amaliyyati al mukhalifati lil kitab was sunnah. Apa i'rabnya al-amaliyah ya masyayikhi? I'rabnya al-amaliyah. Ataf ya Syekh. Ataf ila al-bid'ah. Ila al-bid'ah al-kalamiyah. Al-kalamiyah. Al-mukhalifah. Al-mukhalafah na'at ya Syekh. Ahsantum. Tayyib, wasil. والثانية فوت المتكلم العمل وفوت المتصوف القول والكلام. Yang kedua, keburukan yang kedua, orang-orang mutakallimin kehilangan amalan dan orang-orang sufiyah kehilangan ucapan dan al-kalam, yaitu ilmu. وأهل السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرا بعلم وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا إلى بالآخر. Jelas di sini ucapan ahlus sunnah dan amalan ahlus sunnah secara batin dan zahir itu saling berkaitan satu sama lain, dibangun sama-sama di atas ilmu. Adapun orang-orang mutakallimin berilmu tapi tidak mengamalkan. Adapun orang-orang mutasawwifah memang jauh daripada ilmu tapi semangat daripada amalan, sehingga mereka sesat. ثم قال وهؤلاء هم المسلمون حقا الباقون على صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mereka itulah orang-orang muslim sejati, itu ahlus sunnah. Maka antum ya ahlus sunnah adalah muslim sejati secara zahir dan batin, berilmu dan beramal. Beramal di atas ilmu dan berilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka itulah orang-orang yang berada di jalan yang lurus, jalan yang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. ثم قال فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه النصارى. Jelas di sini. Maka sungguh penyimpangan ahlul kalam itu mirip dan ada kesamaan dengan penyimpangan orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang-orang Yahudi berilmu, tapi ia lebih mengedepankan akalnya daripada ilmunya, sehingga ia tidak mengamalkan ilmunya. Inilah yang dilakukan oleh
ahlul kalam, mengedepankan akal daripada dalil, sehingga ilmu yang ia miliki tidak melahirkan amalan. Begitupun dengan orang-orang Sufiyah, memiliki kesamaan dan kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Apa itu? Semangat beribadah tapi tidak ada ilmunya. Semangat beribadah tapi tidak ada ilmunya. Dan inilah yang diucapkan oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Kata Sufyan ibn Uyainah, "Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud." Siapa saja yang rusak dari para ulama kami, maka ada kemiripan dengan kaum Yahudi. Wa man fasada min ubadina, dan siapa saja yang rusak dari sisi orang-orang yang semangat beribadah dari kami, fafihi syabahum minan nasara. Mereka memiliki kesamaan kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Ini ucapannya siapa? Ibn Uyainah. Para ulama yang rusak disepakati ada kemiripannya dengan orang-orang Yahudi. Para ulama ahli ilmu, kenapa bisa rusak? Karena sebab-sebab yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Taqdimul aqli ala naql, iddia anna an-nabi lam yubayyin usul ad-din bil adillatil aqliyah, seperti yang tadi kita jelaskan. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kami, ia memiliki kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Semangat beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Sini jelas? Nah. Fadhal. Wa min tamami dzalik ومن تمام ذلك أن الله أمر نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن وهذه الطرق الثلاثة هي النافعة في العلم والعمل. Dan kesempurnaan daripada hal tersebut, Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi-Nya untuk mengajak manusia kepada jalannya Allah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan membantah dengan cara-cara terbaik. Tiga hal ini, hikmah, nasihat yang baik, bantahan yang terbaik, tidak akan pernah bermanfaat kecuali dengan ilmu dan amal. Kecuali dengan ilmu dan amal. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik pada semuanya. Pertemuan depan kita masuk ke dalam al-adillatu ala wujub ittiba' minhajin nubuwah. Dalil-dalil akan wajibnya mengikuti manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga yang sedikit ini berkah untuk semuanya. Aqulu ma tasma'un. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.